Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtajirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya berada di sebuah masjid As-Sudairi, Masjid Muhammadiyah, masjid yang mungil tapi cukup lumayan cantik. Mungil cantik masjidnya, menarik. Biasanya berbagai macam kegiatan keagamaan dilakukan di Masjid As-Sudairi ini. Nah, tentu Masjid As-Sudairi ini wah luar biasa ya, dibangun dengan cukup sederhana tapi menarik dan unik. Di samping juga kegiatan-kegiatannya yang cukup maju, ada sekolah pimpinan sekolah Muhammadiyah, ya, sekolah Muhammadiyah. Juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk sekian banyak kegiatan yang dirintis. Nah, dari masjid ini saya ingin menanggapi tentang doa, yaitu doa sesudah ruku', yaitu doa i'tidal, yang ramai dibicarakan kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual bid'ah juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baha. Ini juga sekedar masukan saja kepada Gus Baha, bukan kritik ya. Juga mubaligh lainnya atau ustadz lainnya sama, yaitu sependirian bahwasanya sahabat Rasulullah melakukan bid'ah di saat Rasulullah masih ada. Nah, tentu saja perlu kita ketahui di zaman Rasulullah itu adalah zaman nubuwah, zaman kenabian. Artinya seluruh kegiatan Islam ketika itu dipantau langsung oleh Allah. Berbeda dengan zaman sekarang. Ada yang bisa dibenarkan oleh Rasulullah, ada yang tidak dibenarkan dari amalan-amalan para sahabat. Tidak seluruh amalan sahabat
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan. Tidak semuanya. Tetapi hanya sebagian saja yang dibenarkan. Ada pula sahabat yang ditegur ketika mengamalkan sebuah amalan. Ini maksudnya adalah, jika dicermati, karena pada waktu itu adalah zaman selektivitas, semua diseleksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas laporan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Mana ajaran yang benar dan mana yang tidak. Ya, contohnya seperti yang dilontarkan oleh Gus Baha misalnya berkaitan dengan doa i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mubarakan ila akhir itu dan sebagainya. Tentu saja doa yang dibaca oleh sahabat ini adalah takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja jangan main-main dengan orang sekarang kemudian bikin amalan-amalan. Siapa yang mau mentakrir? Tidak ada yang mau mentakrir. Tapi kalau di zaman Nabi itu yang mentakrir langsung adalah Nabi, dan yang menafikan langsung juga adalah Nabi. Beberapa peristiwa menafikan yang dinafikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada sahabat yang ingin membaca Al-Quran sepanjang hari, sepanjang malam, dilarang oleh Rasulullah. Bukankah membaca Al-Quran itu baik? Tapi justru oleh Rasulullah tidak dibenarkan yang demikian itu. Kemudian orang yang mau berpuasa selama 1 tahun penuh dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua perilaku sahabat itu bisa dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada patokannya laporan dari malaikat Jibril atas wahyu dari Allah. Coba pada waktu sahabat membaca hamdan thayyiban mubarakan itu, bukankah ketika itu banyak malaikat yang menyaksikannya di langit sana? Yang tahu itu hanya Rasulullah. Kalau tanpa sepengetahuan Rasulullah, kalau tanpa sepengetahuan Jibril dan sebagainya, tidaklah mungkin akan tahu peristiwa itu direstui atau tidak. Berbeda kalau tidak direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilarang selamanya. Artinya takrir Nabi itu adalah penentu amalan apakah termasuk sunnah atau tidak. Jangan coba-coba loh kalau orang sekarang ini meniru-niru Nabi, mentakrir sendiri misalnya amalannya. Karena di zaman sekarang ada banyak ulama-ulama lalu ngarang-ngarang doa i'tidal, kemudian dikatakan saya meniru para sahabat berbuat seperti ini. Ya salah, karena siapa yang mau mentakrir, yang menetapkan bahwa amalan itu amalan sunnah? Nggak ada, nggak bisa. Jadi inilah perbedaannya di zaman dahulu kala dengan zaman sekarang, ya. Jadi beda sekali antara dahulu kala dan zaman sekarang. Dulu zamannya Nabi, zaman nubuah, zaman pemantauan umat Islam, wahyu masih ada dan sebagainya. Berbeda dengan orang sekarang ini adalah orang yang terputus zaman wahyu. Jadi beda sekali. Zaman wahyu sudah terputus, kenabian sudah terputus. Jangan mencoba-coba kemudian menghidupkan amalan-amalan bid'ah karena meniru-niru sahabat, kemudian menciptakan, menggubah yaitu lafaz i'tidal semau-maunya, ya jelas salah. Dan beda antara sahabat dengan kita. Sahabat ini dapat mandat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Tidak dikatakan wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan para ulama-ulama yang sekarang ini. Nggak ada itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sahabat yang bisa diikuti, ya. Apapun yang dilakukan sahabat pun ketika itu
tidak lepas dari koreksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini ya masukan kepada Gus Baha. Jadi berbeda antara masa zaman Nabi dengan masa sekarang. Jangan mencoba-coba sekarang ini lalu bikin amalan-amalan, bikin berbagai macam ritual hanya untuk melengkapi solat misalnya. Itu adalah sebuah kesalahan besar di dalam agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.